Bantuan hidup dasar atau BHD, biasa juga disebut dengan Basic Life Support, merupakan serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan sirkulasi pada pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Seorang laki-laki berusia 29 tahun ditemukan tidak sadarkan diri dan tidak bernapas di area terbuka saat sedang melakukan olahraga lari. Saat diperiksa, kondisi korban lemas dan tampak pucat. Teman korban berkata bahwa sebelum berangkat, korban tampak sehat dan tidak ada tanda-tanda sakit. Prosedur 3A. Yang pertama, aman diri. Pastikan penolong menggunakan alat perlindungan diri untuk meminimalisir resiko tertularnya penyakit dari pasien ke penolong. Yang kedua, aman pasien. Pastikan pasien berada di tempat yang tidak membahayakan seperti di tengah jalan raya. Jika iya, pindahkan pasien dulu untuk ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, aman lingkungan. Pastikan pasien dan penolong berada di lingkungan yang tidak membahayakan, seperti wilayah yang ramai akan lalu lintas dan juga daerah yang curam. Cek kesadaran PPU. A. Alert. Pasien sadar akan pemeriksa dan dapat merespon lingkungan di sekitarnya. Pasien dapat mengikuti perintah, membuka mata secara spontan, dan melacak objek. B. Verbal. Mata pasien terbuka hanya sebagai respon terhadap rasa verbal yang dirasakan padanya. Pak. Pasien dapat merespon rasa verbal tersebut secara langsung dan tepatnya. B. Pasien hanya akan merespon terhadap penerapan rangsangan yang dilakukan oleh pemeriksa. Pasien mungkin bergerak, mengerang, atau berteriak secara langsung sebagai respon terhadap rangsangan yang dilakukan. C. Unresponsive. Pasien tidak dapat merespon secara spontan. Pasien tidak merespon rangsangan verbal atau nyeri. Prosedur selanjutnya, cek pernapasan dengan cara look, listen, and feel. Pemeriksaan look, listen, and feel dengan cara mendekatkan salah satu sisi wajah penolong ke arah wajah korban. Yang pertama, yaitu look. Observasi atau lihat pergerakan dinding dada klien. Adakah napas atau tidak? Yang kedua, listen. Dengarkan suara napas korban yang keluar dari hidung korban. Yang ketiga, feel. Rasakan hembusan napas korban, baik yang keluar dari hidung maupun mulut korban. Segera menelepon ambulan ke nomor 119. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menelepon ambulan ke nomor 119 adalah: yang pertama, identitas penolong. Yang kedua, lokasi kejadian. Yang ketiga, jumlah dan kondisi korban. Yang keempat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Selamat pagi, saya Ani dari call center 119. Adakah yang bisa kami bantu? Ya, saya Pradika, posisi berada di lapangan jogging dan Cinta Kampus Jenderal. Ada satu orang tidak sadarkan diri setelah lari pagi. Baik, kami akan segera meluncur. Adakah nomor yang bisa dihubungi? Baik, nomor saya adalah 0853. Baik, kami akan segera menuju ke TKP. Baik, terima kasih. Segera ya. Prosedur RJP. Yang pertama yaitu penolong berada di samping korban dengan posisi berlutut dan lutut berada sejajar dengan dada korban. Apabila penolong ada 2 orang, maka penolong yang kedua itu harus berada di seberang dari penolong yang pertama. Selanjutnya, lepaskan baju korban untuk menentukan letak titik tumpu dari pijat jantung. Nah, letak titik tumpu dari pijat jantung yaitu berada di setengah tulang dada bagian bawah. Apabila titik tumpu sudah ditemukan, maka letakkan tangan dominan di atas titik tumpu diikuti dengan tangan yang lainnya dengan posisi saling mengisi. Jaga lengan dari penolong agar tetap dalam posisi lurus ketika melakukan pijat jantung. Nah, selanjutnya, lakukan pijatan jantung dengan menekan ke bawah dengan kedalaman 5-6 cm. Laju dari pijatan jantung yaitu antara 100 sampai 120 kali per menit. Nah, gunakan berat badan penolong ketika melakukan pijat jantung untuk menekan dan panggul sebagai titik tumpunya. Setelah kompresi dada dilakukan, maka lepaskan tekanan pada dada korban, namun jangan melepaskan kontak tangan penolong dari dada korban. Tindakan ini dinamakan full chest recoil. Setelah itu, lakukan pijat jantung kembali. Minimalkan interupsi maksimal kurang dari 10 detik. Untuk menghasilkan pijatan jantung yang berkualitas, maka pijat jantung harus digantikan oleh penolong yang kedua setiap 2 menit sekali.
Nah, untuk prosedur pergantian penolong, yaitu yang pertama, penolong kedua itu harus sudah berada di seberang dari penolong yang pertama. Selanjutnya, pada saat sebelum 15 pijatan terakhir, penolong pertama akan mengucapkan kata ganti. Maka penolong yang kedua itu harus sudah siap dengan posisi tangan mengunci dan dekat dengan titik tumpu pijat jantung. Selanjutnya, setelah 15 pijatan terakhir, penolong yang pertama akan mengucapkan kata ganti, maka penolong yang kedua itu harus segera menggantikan pijat jantung penolong yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1.000, 2.000, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30. Prosedur penggunaan AED Ultimate External Defibrillator. 1. Hidupkan AED dengan menekan tombol on. Pada beberapa AED secara otomatis on setelah tutup dibuka. 2. Ambil bantalan elektroda atau pad AED dan kelupas lapisan bagian bawah, kemudian tempelkan pada dada korban. Prosedur pemasangan juga tertera pada gambar petunjuk yang terdapat pada alat. 3. Hingga Anda melakukan hal ini, teruslah lakukan RJP. 4. Apabila pad sudah terpasang, hentikan RJP dan jangan sentuh korban. 5. Secara otomatis, AED akan menilai irama jantung korban. 6. AED mulai menilai apakah diperlukan kejutan atau tidak. 7. Apabila shock terindikasi, berikan shock dengan menuruti perintah AED. Apabila shock tidak terindikasi, tetap lanjutkan dengan turuti perintah AED. 8. AED akan memberitahu waktu untuk berhenti apabila irama jantung korban sudah dapat teranalisa dengan baik. Pada saat evaluasi RJP ditemukan nadi berambang bernafas kembali atau sering disebut dengan Return of Spontaneous Circulation. Return of Spontaneous Circulation atau ROSC adalah kembalinya aktivitas jantung dan fungsi sistem pernapasan setelah keadaan henti jantung. Setelah korban mencapai ROSC, lakukan recovery position, yaitu baringkan korban pada posisi mantap. Untuk melakukan recovery position, langkah yang pertama yaitu tangan korban yang berada di sisi penolong diluruskan ke atas. Langkah yang kedua, tangan lainnya diletakkan di leher korban dengan telapak tangan di pipi korban. Langkah yang terakhir, kaki yang berada di sisi berlawanan dengan penolong ditepuk dan ditarik ke arah penolong, sekaligus memiringkan tubuh korban ke arah penolong. Dengan posisi ini, diharapkan jalan nafas tetap bebas dan mencegah aspirasi atau masuknya benda asing ke saluran pernafasan korban jika korban mengalami muntah. Untuk proses evakuasi dan ekspektasi bagian dasar, penolong pertama kali harus memastikan lokasi kejadian bebas dari hambatan dan menghambat proses pertolongan pada korban. Penolong juga harus memastikan dalam jarak yang aman, serta penolong dan pasien sebelum masuk rumah sakit harus dikontaminasi terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran infeksi ke pasien dan tenaga medis lainnya. Dalam memilih alat transportasi harus menggunakan prinsip Bruno Vanderham menurut American College of Surgeons pada tahun 2008, yakni dalam memilih transportasi baik darat, laut maupun udara. Dalam proses evakuasi sendiri harus menggunakan teknik estikasi, yakni teknik pilihan pasien dari tempat lokasi kejadian ke alat penyelamatan, yakni transportasi penyelamatan. Apabila terjadi keterlambatan pada proses estikasi lebih dari 20 menit, maka akan menyebabkan terjadinya trauma yang berat pada korban. Sehingga penolong harus lebih terlatih dan terampil dalam menggunakan teknik imunisasi spinal. Dan juga pasien harus dilakukan stabilisasi pada saat transportasi dengan menggunakan papan yang keras dan tali pengaman yang kuat.